Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Oke, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini ya, tanggal 24 Agustus 2020, mengawali minggu terakhir ya. Ini minggu terakhir ya, minggu ketiga. Ya, ada lagi minggu keempat, tapi minggu keempat cuma sehari, tanggal 3. Tanggal berapa ya? Saya juga lupa. Coba saya cek kalender dulu. Oh, masih ada ya, tanggal 31 pas terakhir. Oke, jadi bisa diibaratkan minggu ini minggu penentu kemana market di bulan Agustus ya. Jadi sudah mendekati akhir ya kan. Kita bisa track dari weekly-nya juga ya, dari monthly-nya nanti di morning briefing terakhir baru kita bahas ya. Secara teknikal potensinya kemana market. Oke. Sebelumnya apa kabar teman-temannya? Happy long weekend buat teman-teman yang ada manfaatin waktu luang ya untuk berlibur bersama keluarga tentunya, ataupun bersama orang yang spesial ya. Happy long weekend saya ucapkan. Jadi sudah tidak ada lagi ya tanggal merah. Saya cek kalender itu adanya nanti di bulan Oktober ya, tapi di bulan September itu kita full tanpa ada libur ya. Jadi kita bisa make money yang lebih banyak setiap harinya seperti itu. Oke. Sebelumnya kita seperti biasa akan membahas mengenai akan membahas mengenai prediksi market ya, prediksi market pada perdagangan hari ini. Oke, jadi kalau Bapak Ibu lihat gambar yang sudah saya buat, ya tentu sudah tahu ya, ini sudah gambar yang sudah saya buat yang menggambarkan kemana arah market. Ya, jadi sudah jelas market bergerak dalam tren ya, dalam tren ataupun channel istilah teknikalnya ya, dalam channel yang besar, time frame yang besar. Seperti kita lihat ada 3 garis, di mana garis bawah dan garis atas ini merupakan garis utama. Oke, jadi kalau kita cek market masih harusnya bergerak di range ya. Ini range besarnya ya, jadi ini range besarnya, tapi range kecilnya sekarang market berada di sini Bapak Ibu ya, ataupun sobat-sobat silent, market sekarang berada di range seperti ini. Nah, uniknya perdagangan kemarin ya, ini agak kurang presisi ya, tapi kurang lebih candle kemarin belum pas sekali gitu kan, belum pas sekali kena trend line, tetapi karena garisnya diagonal maka wajar kalau upper tailnya dari candle IHSG itu nggak nyentuh pas ya. Tetapi kalau kita zoom out, ini zoom in maksudnya, ini sudah ya bisa dibilang mirip-mirip dekat-dekat resistan trendline, nah seperti itu. Nah, uniknya ya pada perdagangan Rabu ya, perdagangan Rabu kemarin gitu kan, market bentuknya shooting star ya, jadi dia membentuk shooting star. Oke, nah shooting star itu apa sih Om? Ya, shooting star itu seperti ini. 1 ya kan, 2 ya. Nah, ini yang ketiga. Ya, jadi kalau kita cek secara historical gitu kan, kalau kita cek secara historis, setiap market muncul shooting star ya, sudah teruji dari 2 shooting star yang terjadi gitu kan. Ketika shooting star muncul di area trendline ya, di area trendline atas, maka market potensial akan terpantul. Terpantulnya kemana Om? Terpantulnya setidaknya menguji trendline tengah dulu ya. Jadi kali ini kita nggak pakai support resistan yang horizontal seperti ini. Ini bisa juga ya, ini bukannya nggak bisa, ini bisa juga. Tetapi kalau kita pakai trendline saja asumsinya gitu kan, setidaknya kalau memang dia benar koreksi ya, kalau memang benar market koreksi secara teknikal, setidaknya akan mencoba uji ke 5044 ya. Jadi 5000 lah, 5000 sampai 5044 merupakan area support kuat IHSG sekarang ya. Baru kalau memang masih dijebol gitu kan, cerita kalau memang market masih dijebol, setidaknya cuma nyampe di sekitar 4700-an ya, dan 4700 memang dekat-dekat di sini ya. Jadi make sense lah ya. Jadi 4700 itu sekitar sini. Mana nih ya? Nah, sini ya 4700, 4800. Nah, sini ya. Jadi resistan ya, support
horizontal gitu kan, itu make sense dengan trendline. Artinya memang 4700 ini menjadi support yang cukup kuat ya. Jadi ini tembok terakhir istilahnya. Kalau ini jebol juga gitu kan, jadi balik ke sini ya, mencoba ke 4400. Tapi melihat kondisi market sekarang harusnya sudah agak mustahil ya, agak mustahil ke 4400, ke 4700 tingkat kemustahilannya itu 70-80%. Tapi kalau ke area 5000 itu potensinya sangat tinggi. Ya, jadi kalau kita hitung secara percentage, ke area 5000 masih di probability-nya 70-80% gitu kan. Kalau ke 4700 sampai 4800 itu probability-nya cuma 20-30%. Kalau ke 4000 probability cuma 1% menurut saya. Ya, jadi harusnya market akan koreksi terlebih dahulu. Harusnya ya. Jadi kalau kita cek banyak taking profit di berbagai saham ya, nanti kita cek saham-saham apa yang terkena taking profit, dan ya sebenarnya wajar juga ya. Jadi kalau memang setiap long weekend wajar kalau market cenderung taking profit. Itu wajar sebenarnya, tetapi kalau kita gabungkan dengan teknikal, momentumnya terlalu pas ya, pas dekat-dekat trendline gitu kan, dia opennya naik seperti prediksi saya di morning briefing yang sebelumnya, habis itu closingnya dibawa turun ya, jadi bentuk shooting star meskipun kurang sempurna ya. Jadi setidaknya kalau kita gambar secara support resisten ya, harusnya dia akan mencoba uji support dulu ya, uji support kecil di range 5200 lah, ngomong gampangnya ya, di range 5200. Nantinya ketika si IHSG ini masih kuat ya, IHSG ini masih kuat di atas 5200 ya, harusnya nggak akan ke 5000 ya. Jadi mungkin akan koreksi ya kan, nih mungkin akan koreksi seperti itu, misalnya di sini ya, misalnya candle akan closing di sini gitu kan ya, nanti baru misalnya hari Selasanya, hari Rabu, Kamis nanti baru naik lagi. Itu bisa seperti itu ya. Atau ya kalau kita gambar trendline lagi bisa juga ya. Jadi kalau kita gambar trendline lagi gitu kan, ini akan membentuk trendline baru lagi ya. Bisa salah gambar sebentar. Oke, ini kalau kita gambar trendline baru gitu kan, oke, ini gambar sudah agak hancur ya, jadi saya hapus dulu. Oke, kita gambar dulu trendline atasnya saja ya, seperti ini. Oke, next trendline-nya kalau kita gambar coba. Oke, sedikit. Yap, make sense lah ya, make sense. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini terbentur wajar karena trendline minor seperti itu ya. Jadi oke, saya gambarkan ulang ya buat Bapak Ibu. Oke. Oh, ini agak kurang presisi ya. Oke, ini agak kurang presisi. Oke, seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau kita gambar ini kurang pas ya. Kalau kita gambar harusnya seperti ini. Ya, ini angka-angkanya memang agak mengganggu sih ya. Tetapi kalau kita zoom in ya, nah kalau kita zoom in kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kalau kita combine gitu kan, kalau kita combine dengan support ya, setidaknya di mana nih, 5000. Oke, di sini atau di sini juga bisa sih. Nah ya, di range-nya 5200 ya, range-nya pas di 5200, pas juga di trendline kecilnya ya. Jadi market ya, untuk Bapak Ibu yang non VVIP, perhatikan saja, asal dia ya, si candlestick dari IHSG ini atau si IHSG-nya sendiri berhasil gitu kan, berhasil di atas 5200 meskipun koreksi nanti ya, meskipun nanti koreksi gitu kan, dia koreksi 1% pun market belum di 5200 ya. Jadi kalau memang misalnya Senin koreksi, hari ini koreksi gitu kan, tapi masih di range di atas 5200, maka nggak perlu khawatir berlebih. Tetapi kalau 5200 sudah dijebol ya,
maka kita harus berjaga-jaga akan terjadi panic selling yang membuat market itu akan ke trendline berikut. Ya, trendline berikut di 5.000-an, ya di 5.000 sampai 5.100. Ya, jadi kalau market Senin nanti ataupun nanti Selasanya koreksi lagi tetapi masih di range 2.000, di range 5.200 maksudnya, itu menjadi kesempatan bagus untuk kita, ya, untuk kita buat yang mau cari saham-saham blue chip yang sedang terkoreksi, ya, ataupun saham-saham lain gitu kan, karena harusnya hari Selasanya atau hari Rabunya, ya, kalau dia koreksi 2 hari itu akan rebound. Jadi kita bisa manfaatkan buy on weakness seperti itu, ya. Itu strategi yang saya berikan secara gratis. Oke, tetapi kalau kita lihat dia belum kena trend line sih, ya. Jadi kalau kita zoom in, ya, dia belum jauh juga dari trend line, ya. Masih cukup jauh dari trend line, ya, tetapi dengan candle shooting star seperti ini menarik untuk kita perhatikan Senin akan seperti apa. Oke, kita cek dulu komoditas seperti biasa. Oke, penutupan kemarin crude oil koreksi, gold juga kembali gagal, ya, kembali gagal ke 2.000. Ya, jadi kalau kita cek gold gitu kan, nah ini udah jelas ini, ya. Ini polanya dari line chart pun udah agak mengkhawatirkan, ya. Dia bentuk higher low gitu kan, dia naik tapi gagal bentuk high tertingginya, jadi dia bentuk higher low, ya, high yang lebih rendah daripada candle sebelumnya. Ya, ini akan menjadi kekhawatiran, ya. Jadi kalau goldnya close di bawah 1.900 gitu kan, ya, ini akan menjadi warning, ya. Ini akan menjadi warning untuk teman-teman yang trading di saham-saham gold. Tetapi, ya, meskipun dia bentuk higher low, tapi kalau kita cek di sisi lain dia sebenarnya bentuk lower high, kebalik, jadi dia bentuk low yang lebih tinggi. Ya, ini bagus, ya. Untungnya candle terakhir itu goldnya bentuknya cukup bagus, ya. Meskipun candle merah, tapi secara candlestick formation ini cukup bagus. Jadi siapa tahu, ya, dia bentuk pola W, ya. Jadi dia bentuk pola W seperti ini. Oke. Nah, seperti itu bisa jadi, ya. Tapi yang jelas, ini saya nggak bisa gambar sih, ya. Saya kalau kita gambar garisnya gitu kan, Bapak Ibu bisa gambar, ya. Bapak Ibu kalau yang ada MetaTrader gitu bisa tarik garis nih, ya, tarik garis. Nah, kalau dia bisa break trend line di sini, maka gold harusnya masih akan naik. Ya, tapi kalau dia nyentuh trend line ini naik, tapi nyentuh trend line terus turun lagi, nah ini jadi warning, ya. 1.900 jadi patokannya. Nah, bagaimana dengan gold saham? Ya, kalau kita cek, kita sebelumnya cek dulu BBRI, ya. Oh, ini BBRI. Nah, ini ya candle BBRI juga agak mengkhawatirkan, ya. Dia break resisten kuat sih, ya. Dia break resisten yang cukup kuat gitu kan, tapi resisten yang di sini belum, ya. Jadi berapa nih, 3.670-nya belum di break, ya. Jadi kalau kita pakai patokannya, kalau kita pakai patokan resisten yang paling ujung gitu kan, sebenarnya BBRI ini belum break resisten, ya. Ditambah lagi bentuk, ya, syukur sih ini belum shooting star, tetapi dengan candle seperti ini menandakan bahwa potensi naiknya sudah berkurang, ya. Jadi minat atau demand trader ataupun investor untuk beli BBRI ini udah berkurang, tercermin dari candle yang seperti ini, ya. Jadi optimismenya cuma di awal, terakhir pada taking profit yang mengakibatkan harga sahamnya turun seperti itu, ya. Terus kalau kita cek seperti BMRI malah merah, ya, tapi merahnya masih di range yang oke sih. BBCA pun juga merah, ya, tapi merahnya juga masih di range yang bagus gitu kan, masih di area support, ya. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Terus juga BBNI juga yes, masih di range yang oke. Nah, menarik nih, ya, menarik. Apakah asing masih memutuskan untuk beli
untuk mengerek IHSG atau tidak, karena BBRI ini dikerek dari kemarin ya. Nih kalau kita cek BBRI gitu kan, kalau kita cek Foreign akum terus udah 2 minggu ya, makanya nggak heran BBRI ikut naik, perbankan yang lain ikut naik ya, karena memang BBRI menjadi salah satu patokan gitu. Jadi nanti kalau tiba-tiba gitu kan, kalau tiba-tiba asingnya net sell, nah kita harus sudah hati-hati, apalagi net sell dalam jumlah besar seperti ini 500.000 lot gitu kan. Oke, nah ya, kalau dia sudah net sell seperti ratusan ribu lot ataupun bahkan di atas 1 juta lot, ya maka itu menjadi warning. Ya, tapi kalau dia masih akumulasi terus, ya secara nggak langsung BBRI akan mengerek IHSG. IHSG kalau naik, banking yang lain pun ikut-ikutan IHSG gitu kan. Alhasil saham-saham blue chip pun nanti ngikut IHSG. Ya, jadi faktor asing juga sangat berpengaruh. Meskipun belinya masih nggak banyak kalau kita bandingkan dengan yang dia jual. Ya, kalau kita totalnya yang dia jual ya sebenarnya ini sih, ya belum ada apa-apanya dari awal tahun atau dari COVID. Ya, tetapi setidaknya asing sudah mulai ada tanda akumulasi. Ya, sudah mulai ada tanda akumulasi di BBRI. Ya, tapi kalau kita cek, nah di BMRI, di BBNI itu masih 50-50 gitu. Jadi BBRI, BBCA itu juga nggak sebanyak BBRI asing akumnya ya. Jadi BBRI asingnya BBRI yang bisa kita jadikan sebagai patokan untuk memprediksi market ya. Jadi selagi asingnya masih terus akum, meskipun candlestick pattern ataupun teknikal sejelek apapun, ya naik IHSG kayak gitu ya. Jadi menarik kita perhatikan asing hari Senin ini ngapain di BBRI. Oke. Gold ya, tadi gold MDK sudah saya warning sangat berpotensi untuk break head and shoulders pattern ya, di sini dan di sini. Ini area supportnya ya. Jadi oke, seperti ini aja ya kan. Nah, dia break naik lagi, bentuk kepala gitu kan. Ini agak kurang rapi ya, karena nah kalau dia bisa break di resisten pertama di 1745, support pertama kuatnya di 1745 ya. Balik lagi meskipun patternnya head and shoulder, tapi kalau goldnya masih naik ya patternnya nanti pasti gagal ya. Tapi kalau gold yang ikut turun, sudah sangat terkonfirmasi bahwa MDK akan turun ya. MDKA akan terkoreksi, apalagi dia kalau bisa break pattern head and shoulder. Ini salah satu pattern yang apa istilahnya, yang memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi kalau terjadi, dan bentuknya pun cukup sempurna ya. Bentuknya pun cukup sempurna. Tetapi kalau dari segi asing ya, ataupun foreign flow ataupun bandarmologi, ini MDKA masih diakum oleh salah satu bandar gitu kan, di range 1700-an ya. Saya lupa 1740-an kalau nggak salah. Jadi 1740 itu pas-pasan di area support. Nah, ini menarik ya, ini menarik. Apakah broker tersebut nanti akan distribusi gila-gilaan atau justru akan mengakumulasi lagi di bawah agar bisa mengerek lagi MDK ke atas? Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Jadi untuk member VVIP yang mau nanya MDK nanti saya infoin ya, bandarnya sedang apa nanti saya infoin. Tapi kalau untuk yang non member VVIP bisa dicari tahu sendiri ya. Tetapi dari chart ini mengkhawatirkan ya. PSAB nggak gitu ketara sih ya head and shouldernya ya, tapi ini sudah mulai bentuk juga. Tapi kalau MDK jelas karena dia sudah berada di all time high-nya atau di puncak dari tren uptrend-nya ya. Jadi dia sudah benar-benar berada di puncak uptrend-nya. Menarik untuk kita perhatikan. Oke, berikutnya ya, palm oil, harga kayu, nah ini nih ya, nikel ya. Nikel seperti yang saya bilang, secara
komoditasnya pun potensial sekali ya, dia sudah short uptrend ya, dia sudah short uptrend. Jadi apa namanya, tentu kalau harga nikel naik ya, saham-saham seperti Inco gitu kan, saham-saham seperti Inco, terus juga Antam, terus juga DKFT ya, itu sangat potensi ya. Tapi DKFT kurang sih ya, tapi dari Inco dan Antam ya, ada Antam, ada Tins. Nah, ketiga saham ini yang lebih berprospek ya, lebih berprospek ya untuk terus melanjutkan kenaikannya ya. Tapi balik lagi, kalau nikel koreksi ya, ini kan closing terakhir dia naik ya, jadi harusnya ya, dengan catatan marketnya juga mendukung, harusnya ada potensi naik ya. Tapi untuk menghadapi saham-saham seperti ini, better kita swing. Kalau kita trading harian agak sulit kalau kita nggak paham karakteristiknya ya. Tapi kalau kita swing kan enak ya, turun naik turun naik turun naik, nggak pusing ya. Jadi Antam juga merupakan salah satu apa namanya, saham rekomendasi swing di VVIP ya. Saya ingat banget rekomnya waktu dia di berapa tuh ya, di 560-an kalau nggak salah ya, apa di 650, oh sorry, di 650 ya. Saya rekom dengan target di 700-an kalau nggak salah ya, dan tepat ya. Jadi di 700-an, apa 720 saya lupa ya. Jadi pas ya, sudah kena target swing pendeknya ya, tapi dia terus lanjut naik karena nikel naik. It's okay ya, tapi apa namanya, buat teman-teman yang masih mau swing Antam ya, lebih baik tunggu dia benar-benar koreksi ya. Jadi kalau belinya di saat-saat seperti sekarang nih, beli-beli nanggung ya, ini beli-beli nanggung. Jadi kalau mau antri itu bisa di sekitaran range 750 ke bawah ya, 770 lah, 770 ke bawah ya, 760 sampai 770 itu area beli pertama kita kalau mau ya. Terus area beli kedua kita itu di range 700-an ya, di range 685 sampai 705 itu area beli kedua kalau mau ya. Tapi selagi dia masih berada di atas angka-angka tersebut, maka Antam masih dapat dikatakan masih uptrend ya. Uptrend ini jelas sekali ya, jadi uptrend ini jelas sekali ya kan, dia sudah break gitu kan ya. Kita tinggal ikut aja ya, kita tinggal ikut arusnya aja kalau kata orang. Nih ya, saya kasih panduan, nih saya gambarkan trend line untuk Bapak Ibu ya. Nah, kalau dia koreksi di sini dan terpantul ya, dia muncul candle bullish. Saya nggak jelaskan candle bullish itu seperti apa ya, tapi kalau kita cek dari range-nya itu di sekitar 750-an. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas 750, harusnya si Antam masih akan melanjutkan kenaikannya ya. Jadi ini trend line-nya. Kalau trend line ini dijebol ya, dia balik lagi ya, dia balik lagi uji trend line di sini. Nah ya, dia uji trend line di sini, dia masuk kembali ke area trend line ini. Tetapi saya rasa dengan potensi nikel yang masih uptrend ya, secara short term, mid term gitu kan, harusnya sih nggak akan dibuat bandara untuk break ya. Dan juga kalau kita cek, asingnya juga banyak kolek setahu saya ya. Nah seperti ini, asingnya banyak kolek, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi asingnya masih terus akumulasi, jadi kita tinggal cari titik entry yang pas saja untuk Antam ya. Nah coba kalau kita lihat CPO sebentar, chartnya Ali juga koreksi stagnan ya, karena marketnya koreksi kemarin. Simpe, terus juga SIP, CSRA nih yang katanya saham repo gitu kan, ini juga bagus nih ya. Ini sideway ya, ini sideway kita boleh cicil ya. Ini perhatikan ya, untuk member VVIP ataupun non VVIP, ini sedang sideway, kita bisa entry beli, ataupun buat peserta alumni STAC ya, Silent Trader Academy Class, yang sudah mengerti teknik teknik silent trader, bisa pasang bisa menjadikan CSRA sebagai pantauan beli ya. Kita bisa pakai teknik yang sudah diajarkan di STAC ya. Catat nih, CSRA bisa
ya, karena dia sudah sideways pendek. Oke, buat yang lain mau cicil beli boleh, ya, boleh nih, boleh sekali, ya. Selagi dia berada di atas 344 gitu kan, itu kita masih boleh beli. Tapi kalau dia break 344 ke bawah, ya mau nggak mau kita harus kurangin porsi dulu. Ya, saya belum cek bandarnya sih, tetapi apa namanya, kalau dilihat ya dari pola-pola saham-saham seperti ini, harusnya akan naik lagi. Cuman nggak tahu naiknya kapan, ya. Tapi saya rasa dalam jangka waktu dekat. Dan ya, kalau Bapak Ibu lihat, ternyata pas sekali trendline besar, ya, ini trendline yang kuat, ya, karena time frame-nya panjang. Oke, sudah 2 kali gagal, ya. Kita nggak tahu kalau dia sudah break trendline yang besar ini, trendline mayornya, maka saham CSRA ini akan terus lanjut naik, ya. Coba kalau saya cek brokernya, tipis sih ya lotnya, ya, lotnya tipis. Ya, jadi kita nggak bisa masuk lot banyak, tapi lumayan lah, 1000 lot juga bisa, ya. Lumayan, 40 juta masih bisa masuk, bisa mini. Oke, kalau dilihat dari broker saya belum cek ya, nanti saya update di VVIP, tapi boleh, ya. CSRA jadi pantauan kita, ya, Bapak Ibu. Itu peserta STAC ataupun member VVIP, reminder saya di CSRA. Sudah boleh entry atau belum? Nanti saya buat trade plan-nya. Ya, ini di CSRA. Oke, kalau kita cek BWPT. Nah, ini candle-nya bagus nih ya. Ini BWPT candle-nya bagus. Menolak untuk break resistance. Ya. Closing-nya pas di 107. Ya, low-nya pas di 107 gitu kan. Jadi benar-benar 107 ini sudah support kuat sekali. Ya, dan untungnya si BWPT ini candle-nya pas mentok gitu kan, terus bullish, ya, muncul candle biru, artinya ketika dia open gap tetapi berhasil ditarik naik lagi oleh market. Ya, tandanya memang trader, ya, ataupun investor masih menginginkan BWPT ini untuk naik. Analoginya seperti itu. Jadi kalau kita cek dari chartnya, ya, ini menarik, ya, harusnya si BWPT ini akan naik. Ya, nah ini kalau kita cek, ini ada trend line Bapak Ibu. Ya, ini ada trend line. Oke, kalau kita gambar, ini bisa dari atas makanya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bentuk bearish flag, ya. Dia bentuk bearish flag atau bearish wedge sama saja. Oh, bullish wedge ataupun bullish flag, ya. Kalau flag kan dia datar seperti ini, ya. Tapi it's okay, ya. Nggak perlu tahu namanya, ya. Apalah sebuah teori. Yang penting kita bisa interpretasikan pattern ini akan seperti apa. Jadi kalau BWPT, saya rasa sih harusnya hari ini di breaknya, ya. Tapi cek market juga sih. Kalau market yang nggak bagus ataupun koreksi parah, ya gagal. Tetapi selagi dia rentan seperti ini, ya, kita tinggal tunggu dia breakout aja, breakout trend line seperti itu, ya. Jadi BWPT CSRA Bapak Ibu bisa jadikan watchlist, ya. Untuk CSRA reminder saya, nanti saya akan update, ya, baik itu peserta STAC, nanti saya akan update untuk strategi teknik kita. Untuk member VVIP nanti saya akan kasih area trade plan-nya. Oke, 30 menit nggak berasa, ya, karena siapa tahu kan banyak yang kangen gitu kan sama suara saya, jadi saya lambatin. Oke, sekian dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Ya, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy. Be silent, be cuan.